Kita ke sini. Kita ke sini, Bu. Biar diceritakan sejarahnya. Ya. Oke, saya ucapkan selamat datang di huta kami, Huta Sialagan. Inilah istana Raja Sialagan, dikelilingi tembok setinggi 2 meter. 1 pintu masuk dan 1 pintu keluar. Dulu ditanamin bambu untuk penahan serangan-serangan musuh, terutama serangan-serangan binatang buas. Tapi sekarang udah diganti dengan tembok batu. Ya, kita perhatikan rumah adat orang Batak. Dia ada 2 runcing. Runcing yang di belakang lebih tinggi daripada yang di depan. Yang di belakang melambangkan anak atau keturunan, yang di depan orang tua. Jadi setiap orang tua Batak berharap anaknya kelak lebih sukses, lebih tinggi di kemudian hari. Nah, rumah ini terbagi 3 bagian, atas, tengah, bawah. Atas mereka gunakan gudang penyimpanan barang-barang, di tengah mereka tinggal, dan di bawah mereka letakkan ternak atau binatang peliharaan. Ya, di bagian depan sini ada beberapa ornamen, namanya gorga, sejenis ukiran. Di kiri kanan singa-singa, yang di tengah bertelinga namanya gajah dopak. Ini berfungsi sebagai penolak bala atau penangkal. Nah, di situ ada cicak. Itu orang Batak bilang boras pati. Cicak itu bisa hidup di mana-mana. Bisa di rumah ibadah, di pasar, di rumah bertingkat, di dinding, di lantai, di mana saja bisa hidup. Jadi orang Batak harus bisa seperti cicak, bisa hidup di mana saja, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Orang Batak itu terkenal perantau sejati. Ya, di situ ada 4 bulatan, itu melambangkan kesuburan. Jadi dulu orang Batak mau cari istri, bukan melihat wajah cantiknya atau kemolekan bodinya, tapi dari kesuburannya, dengan tujuan bisa menghasilkan anak yang banyak dan berkualitas. Cicak menghadap payudara, itu artinya sejauh manapun orang Batak pergi merantau, dia akan selalu ingat kampung halamannya. Sejauh manapun orang Batak itu pergi merantau, dia akan selalu ingat air susu ibu yang telah membesarkannya. Ya, warna orang Batak ada 3, putih, merah, hitam. Putih melambangkan dunia atas atau surga, merah melambangkan dunia tengah atau bumi di mana kita tinggal, dan hitam melambangkan dunia bawah tanah atau neraka. Ya, kita boleh masuk ke dalam dengan melihat kondisi dalamnya seperti apa, dengan menundukkan kepala dan bilang horas. Kita boleh masuk. Kena tanggal kasut, Pak? Ya. Kena pakai saja, oke. Okay. Ya. Horas. Tunduk ya. Tunduk ya. Horas.
Hati-hati, nunduk ya. Ya, kita boleh naik dan silakan duduk. Minta ke kamu nanti. Ya, nah, inilah yang dinamakan kursi persidangan. Nah, peninggalan raja yang masih ori berupa meja dan kursi yang terbuat dari batu. Nah, disinilah raja mengadakan sidang atau rapat apabila ada hal-hal yang perlu diputuskan. Sewaktu bersidang, raja duduk di sini. Di sini adik raja, ini bomo atau dukun, ini ulu balang penjaga, ini tukang pancung atau laskar. Nah, di sini si terdakwa atau yang bersalah. Nah, apa aja yang disidangkan di sini? Yang pertama pencuri. Apabila dia tertangkap, lalu dipenjaralah di kolong rumah raja, tempat pemasungan, penjara orang Batak zaman dahulu. Nah, dan dia bisa bebas apabila keluarganya menebusnya dengan 4 kali lipat dari apa yang dia curi. Nah, misalnya dia mencuri seekor ayam, lalu keluarga harus menebus dengan 4 ekor ayam, lalu dia bisa bebas. Kalau tidak, dia akan jadi budak raja. Nah, berapa lama? Tergantung kelima tokoh adat tadi. Yang kedua, seperti pembunuh, pemerkosa, perkelahian antar kampung, hukumannya tergantung kelima tokoh adat tadi. Raja hanya mengesahkan setuju atau tidak. Yang ketiga, seperti mata-mata, panglima perang musuh yang tertangkap apabila Sialangan diserang, pengkhianat kerajaan, dan juga pengganggu salah satu istri raja. Dulu raja kami di sini bisa mempunyai istri lebih dari 2, 3, dan 4 sebelum ada agama. Nah, hukumannya hanya satu, raja yang menentukan, penggal kepala, bunuh. Nah, inilah Batak Klender atau penanggalan orang Batak. Nah, dia tidak menggunakan angka-angka, tapi simbol-simbol atau lambang. Setiap bulannya 30 hari, tidak ada 28, 29, juga 31.